Ibu-ibu semua, maafkan saya kalau akhirnya saya mute semua ya. Kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Sangat bersuka cita melihat senyum dan suara ibu-ibu terkasih, saling menyapa ya, saling memberi salam. Itu adalah sukacita tersendiri ya ibu-ibu di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Mari ibu-ibu sekalian saya ajak kita semua boleh siapkan hati kita mau bersaat teduh. Serta hari telah senja makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Amin. Pertolongan kita ialah di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji, memuliakan Dia. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Onis. Shalom dan salam sehat untuk kita semuanya. Ibu-ibu, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Nats kita pada hari ini terdapat dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Him yang diciptakan oleh Henry Light, seorang penyair dari Skotlandia ini, akan membuka ibadah kita pada hari ini. Mari kita memberikan penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab kita masih bernafas pun itu adalah pemberiannya. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja Mulia. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadirat
hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, seperti pujian kami tadi, kami naikkan syukur padamu, karena Engkau Allah Bapa kami, Roh penghibur kami. Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita padamu. Kami akan berdoa, menguji, dan mendengar firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang akan membawakan firman, dan kami juga berdoa untuk jemaat, kiranya dengan rendah hati membuka diri untuk melayani Engkau dan fokus pada ibadah pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu yang kami akan dengar nanti dapat mengajar kami, menasihati kami, dan menguatkan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong perangkat internet agar berfungsi dengan baik, agar firman yang Engkau kehendaki tersampaikan dengan baik. Tuhan, layakan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pujian kami. Mohon ampun dosa-dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jika Engkau tidak membimbing aku, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Keluaran 33 ayat 15. Seperti Musa, kita juga mengalami ketakutan. Mungkin langit akan gelap atau surya tenggelam. Tapi Dia yang berkasihan melindungi kita selalu. Kita akan nyanyikan lagu "Tak Kutahukan Hari Esok" mengiringi doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Chaimi. Aku tahukan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Chaimi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Selamat pagi ibu-ibu terkasih. Mari kita bersama-sama mau menaikkan beberapa pokok doa kita. Pertama, kita mau berdoa untuk ibadah komisi wanita yang boleh berjalan melalui Zoom. Kedua, kita mau berdoa untuk majelis penghubung komisi wanita, pengurus, pembina, dan tim kerja. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur terima kasih di masa pandemi yang sulit ini, kami tetap diberi kesempatan boleh beribadah walaupun melalui Zoom. Tuhan, ibadah kami ini memang terbatas karena kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan, kami mempunyai Engkau yang tidak terbatas. Oleh karena itu, berikan kami semangat, kekuatan untuk tetap bersandar dan beribadah kepadamu dari rumah kami masing-masing setiap Jumatnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk majelis penghubung komisi wanita, pembina, pengurus, dan tim kerja. Berikan kepada mereka semangat, bergandengan tangan, bersah hati untuk melaksanakan program-program kerja yang telah disusun. Berikan mereka kekuatan untuk bisa menjalankan semua itu berjalan dengan baik dengan penyertaan daripada Engkau. Hanya kepadamu kami mau berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Amin. Ketiga, kita mau berdoa untuk penata layanan. Keempat, kita mau berdoa untuk pergumulan keluarga komisi wanita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa memohon kekuatan penyertaan-Mu kepada penata layanan. Tuhan, berikan kepada mereka semangat di masa pandemi yang terbatas ini, berikan agar mereka tetap dapat menjalankan semuanya dengan baik dengan penyertaan-Mu. Tuhan, di dalam keluarga kami masing-masing ada pergumulan, hanya Engkau yang tahu dan hanya Engkau yang dapat memberikan kami kekuatan untuk dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu Tuhan, hadir dalam setiap keluarga kami, berikan kami kekuatan untuk menjalankan kehidupan kami di masa pandemi yang sulit ini. Kami mau menyerahkan pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kami. Kepadamu kami mau berserah, bersyukur, dan berterima kasih. Amin. Kemudian kita akan berdoa untuk tim paduan suara, angklung, dan kolintang yang akan melakukan pelayanan virtual. Kita juga mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, menantu daripada Ibu Vivi pagi ini boleh menjalankan proses persalinan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa kepadamu, berikan kepada tim paduan suara, angklung, dan kolintang yang sedang mempersiapkan pelayanan virtual. Tuhan, pelayanan dan latihan yang terbatas ini, kami butuh kekuatan daripada Engkau. Berikan kami kekuatan, semangat untuk bisa menjalankan semuanya dengan baik. Hanya kekuatan Tuhanlah yang memampukan kami untuk menjalankan semua ini. Tuhan, kami juga mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Proses persalinan dari para menantu Ibu Vivi berjalan dengan baik. Mohon Tuhan yang memberikan pemulihan yang baik kepada ibu dan anak. Kiranya Tuhan sertai mereka sampai pulang ke rumah dan Tuhan terus menyertai mereka. Kepadamu Tuhan kami mau bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kita juga mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah tubuh. Mari kita berdoa untuk Semuteni bersama mertuanya dan juga iparnya yang terkena COVID. Kita juga mau berdoa untuk Ibu Dirjo dan Saudara Pauline yang masih terus menjalankan pengobatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk Semuteni bersama mertuanya yang terkena COVID dan sedang isoman di rumah. Juga untuk kakak iparnya yang terkena COVID dan dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, penyertaan, penyembuhan, dan pemulihan yang baik dari perangkat Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Dirjo dan Saudari Pauline yang masih terus menjalankan pengobatan. Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk menjalankan pengobatan ini dan mereka Engkau berikan mereka untuk tetap bersandar kepada kekuatan-Mu. Hanya Tuhan yang dapat memberikan mereka semangat, kekuatan menjalani semuanya ini. Dalam nama-Mu kami mau bersyukur, terima kasih, amin. Tuhan, kita juga mau berdoa untuk pemulihan daripada Ibu Paucu yang mengalami DBD, sempat pendarahan, dan saat ini sudah dalam perawatan. Kita berdoa bersama-sama untuk beliau. Mari kita berdoa. Tuhan, untuk Ibu Paucu yang terkena DBD,
yang sempat juga mengalami pendarahan, namun saat ini sudah lebih baik dan sedang dalam pemulihan. Tuhan berikan kekuatan penyembuhan dan pemulihan yang baik daripada Engkau. Kepadamu kami berserah. Tuhan Yesus, kami telah menaikkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu dan menaikkan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami semua butuh penyertaan kekuatan daripada Engkau senantiasa. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh Engkau. Kami naikkan doa-doa kami dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karenanya. Amin. Ibu, kita akan masuk dalam khotbah yang akan dibawakan oleh Guru Injil Oki. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu Firman Hidup. Yaitu biji yang sangat kecil dari Palestina Timur Tengah pada saat itu. Seperti Yesus memberitakan Injil di tempat kecil di Yudea, dan sekarang firman itu telah tersebar ke seluruh dunia. Beritakanlah Injilnya. Selamat pagi ya ibu-ibu semuanya. Ya bersyukur hari ini kita sama-sama bisa beribadah ya. Kita memuji Tuhan dan boleh berdoa kepada Tuhan dan kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, saya undang kita sekali lagi masuk dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan ya. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan pada saat kami akan membaca dan menggumuli firman-Mu. Tuhan tolong supaya apa yang kami baca, kami dengar, Tuhan buka hati kami supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu dan kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan sharing ya. Share screen dulu. Tema kita hari ini adalah tentang perumpamaan ya, perumpamaan biji sesawi dan juga
tentang ragi. Ya. Mana ini? Oke, slide. Ya. Jadi saya undang kita baca ya. Dari Markus pasal yang keempat. Kita baca ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Kemudian juga bagian ini terdapat dalam Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Ya, saya bacakan lagi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan ya pagi hari ini. Nah, ibu-ibu sekalian, nanti saya khawatir kalau internet di tempat saya agak jelek gitu, lalu putus-putus suaranya atau bahkan berhenti, nanti ibu-ibu boleh bilang ya, supaya saya bisa sadar begitu. Nah, kita akan tadi sudah melihat yang membaca Markus pasal yang keempat khususnya dan juga Lukas 13 itu berisi pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Nah, cara Tuhan Yesus mengajar ya waktu dia cerita ya atau mengajar itu memakai cerita ya atau memakai perumpamaan. Nah, hal ini menunjukkan waktu Tuhan Yesus mengajar dia sangat ingin ya supaya para pendengar itu mengerti ya akan pengajarannya. Nah, jadi ibu-ibu kita bisa melihat Tuhan Yesus itu tidak seperti kebanyakan ya atau banyak guru yang pakai istilah-istilah teknis atau istilah-istilah tinggi ya, keluarin semua ilmunya gitu ya supaya kelihatan pinter ya. Tuhan Yesus nggak seperti itu. Dia pakai cerita, pakai sebuah kisah atau pakai perumpamaan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal 4 ya, saya akan fokus dulu Markus pasal 4. Ya, Yesus itu mulai dengan sebuah pertanyaan ya dalam perikop tadi, dengan apa kita bisa membandingkan kerajaan Allah itu? Ya, atau bagaimana kita bisa menggambarkan kerajaan Allah? Nah, kalau pagi ini ya saya tanya ibu-ibu sekalian ya, misalnya saya ganti sedikit pertanyaannya. Dengan apa kita bisa membandingkan kerajaan sebuah bangsa di dunia ini? Coba jawab dalam hati ya. Dengan apa kita bisa membandingkan kerajaan sebuah bangsa di dunia? Ya, misalkan ya misalkan saya mau ambil kerajaan di Inggris. Ya, tentu saja kerajaan-kerajaan sekarang itu sangat berbeda ya dengan kerajaan-kerajaan masa lalu ya. Yang masa kini kan kerajaan itu hanya seperti sebuah simbol ya, mereka tidak memerintah. Mereka biasanya punya perdana menteri. Tapi oke lah ya kita anggap itu seperti sebuah kerajaan ya. Saya ambil misalnya kerajaan Inggris. Nah, kalau ibu-ibu dengar kerajaan Inggris ya, kira-kira apa yang terbayang di dalam benak kita? Nah, mungkin kalau saya boleh gambarkan sedikit ya, kita membayangkan istananya yang besar ya. Jadi itu luasnya katanya itu hampir 40 hektar. Lalu di dalam gedung istana itu banyak kamarnya ya, itu ada 775 kamar. Ya, ini bukan istana terbesar ya, masih ada istana lagi yang lain yang isinya ribuan kamar ya, tapi istana di Buckingham Palace ini ada 775 kamar.
Kita bisa lihat, bayangkan ini sebuah istana yang megah, ya mungkin dibuat dari bahan dan materi yang paling mahal, ya. Kalau punya militer penjagaan yang sangat kuat, ya kita bisa bayangkan pelayannya di dalam istana itu pasti juga banyak, ya. Lalu apa lagi yang bisa kita gambarkan tentang kerajaan Inggris? Ya, nah ini tentang ratunya, ya sang ratu, ya sampai sekarang masih Elizabeth kedua gitu ya, mengenakan jubah dan kemudian mahkota yang mungkin juga ada berliannya. Ya, jadi yang kiri itu sang ratu zaman dulu ya masih masih muda ya. Nah, kalau kita kemudian punya sedikit gambaran tentang kerajaan Inggris ini, ya, lalu saya tanya kepada ibu-ibu, seperti apa kita akan membandingkan kerajaan Inggris? Nah, kalau mereka sendiri ya melihat menyimbolkan diri itu seperti singa, mereka bilang ya. Singa itu kan kita tahu itu raja hutan ya, melambangkan keberanian, melambangkan kemuliaan, ya kekuatan, ya, ketahanan. Nah, mereka membandingkan diri itu, menggambarkannya ya seperti singa. Ya, harapan mereka begitu. Nah, sekarang seperti apa kerajaan Allah? Nah, ibu-ibu tentu saja kita akan membayangkan ya kalau Yesus tanyakan kita hari ini kerajaan Allah seperti apa, itu bayangan kita itu sesuatu yang besar, sesuatu yang megah, sesuatu yang mulia. Ya, saudara, kalau kita tanya istana apa yang paling megah, yang paling mahal yang pernah dibangun dalam dunia ini, ya, maka kita akan membayangkan kerajaan Allah akan jauh berlipat ganda, lebih megah, lebih mulia. Ya. Apakah sebuah kerajaan punya tentara atau pasukan yang sangat banyak? Ya, sepanjang sejarah ini tentara mana, pasukan mana yang paling banyak? Kita akan bayangkan kerajaan Allah akan jauh lebih banyak, akan jauh lebih hebat. Nah, sangat mungkin itu juga yang dibayangkan oleh para pendengar masa itu. Saudara, jadi orang-orang Israel waktu dengar pertanyaan Tuhan Yesus, mungkin mereka bayangkan seperti kerajaan Yehuda, ya zaman Raja Daud, ya dengan kudanya yang banyak, pasukannya yang kuat, raja yang berkuasa dan hebat, menang perang kemana-mana, ya. Nah, maka seperti apa kerajaan Allah? Ya, kalau saya di posisi pendengar, ya mungkin saya akan jawab ya seperti singa juga. Ya kan Tuhan pernah bilang di Alkitab singa dari Yehuda, ya. Atau kerajaan Allah seperti gunung, ya gunung yang kokoh, gunung yang sangat kuat. Nah, maka Ibu coba bayangkan waktu itu Yesus menjawab, hal kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Nah, ini biji sesawi dikatakan sebagai biji yang sangat kecil. Nah, itu saya dapat gambar dari Google ya. Biji yang sangat kecil katanya. Nah, maka kita bayangkan waktu dengar hal ini, maka para pendengar dan murid-murid Yesus itu pasti akan terhenyak. Mereka akan sangat terkejut. Nah, bahkan ditegaskan ulang oleh Tuhan Yesus, memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Nah, jadi coba kita bayangkan lagi ya waktu kita belajar firman Tuhan seperti ini. Nah, salah satu ciri perumpamaan ya yang Yesus ceritakan itu mesti ada kejutan. Ya, waktu Yesus cerita itu ada satu titik yang membuat pendengar itu terkejut atau shock seperti itu. Ya. Dan ini yang salah satunya. Waktu Yesus bilang kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Ya. Maka ini prinsip penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kerajaan Allah itu tidak hadir di dalam bentuk yang hebat. Tidak hadir di dalam bentuk yang wow atau bahkan spektakuler. Tetapi kerajaan Allah itu hadir dalam sesuatu yang kecil, sederhana, bahkan tampak hina. Maka tidak heran ya kalau banyak orang yang menjadi kecewa. Banyak orang akan meremehkan dan kemudian mereka akan menolak kehadiran kerajaan Allah. Tetapi kemudian Tuhan Yesus melanjutkan bahwa biji itu akan tumbuh
dan menjadi besar dan bahkan lebih besar daripada segala tanaman yang lain dan bahkan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara itu dapat bersarang di dalam naungannya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa biji sesawi yang kecil itu, ya, yang kadang-kadang tidak lebih dari kira-kira 1 milimeter saja, akan tumbuh menjadi pohon yang besar yang tingginya bisa mencapai 2 sampai 3 meter. Ini saya dapat dari Google, mungkin ini kebesaran ya, tapi bisa sampai 2 sampai 3 meter. Biji yang tidak ada apa-apanya itu menjadi pohon yang kuat, di mana burung-burung itu bisa berteduh di dalam naungannya. Nah, kemudian di dalam kitab Lukas, ya, penulis kitab memberikan perumpamaan yang kedua, ya, tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus cerita juga kerajaan Allah itu seumpama ragi yang tidak dicatat di dalam kitab Markus. Nah, ragi itu, ya, kita bisa digambar diadukkan ke dalam tepung terigu sampai khamir seluruhnya. Nah, apa artinya? Nah, kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang tampak hebat dan besar, ya, tetapi kerajaan Allah itu seperti kecil dan nyaris tidak terlihat, tetapi pada akhirnya memberikan sebuah pengaruh, ya, sebuah dampak seperti ragi yang sangat besar, ya, yang mengkamiri, ya, atau apa ya, merembesi begitu ya, semua adonan tepung terigu. Nah, saudara, ini dua perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, ya, seperti apa sih contoh konkret kerajaan Allah? Nah, saudara, kerajaan Allah setidaknya kita bisa lihat hadir di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang berinkarnasi. Ya, tentu kita ingat bahwa Yesus itu lahir di mana? Yesus lahir di dalam palungan, bukan di sebuah istana yang megah. Ya, siapa papanya Tuhan Yesus itu? Ya, secara hukum, ya, karena bukan lahir dari persetubuhan suami dan istri, gitu ya, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Tapi dia punya papa itu seorang tukang kayu, bukan seorang kaya. Nah, Yesus sendiri itu sangat mungkin membantu ayahnya, ya, menjadi seorang tukang kayu. Nah, kita membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa Yesus hidupnya, seumur hidupnya itu miskin. Ya, dia tidak pernah punya rumah sendiri, dia tidak pernah punya pegang jabatan, dia bukan orang terpandang di dalam dunia ini. Ini sangat kecil, tampak hina, sederhana. Tidak heran, saudara, maka Yesus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi dan bahkan oleh para pemimpin agama. Dia juga bahkan disalahpahami oleh murid-muridnya sendiri. Nah, itulah kerajaan Allah. Nah, satu penekanan dalam perikop ini adalah frase ditaburkan di tanah. Ya. Jadi kalau kita baca Markus 4 tadi ayat 31 dan 32, ya, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Jadi kata ditaburkan di tanah itu muncul 2 kali. Nah, ibu-ibu perhatikan ya. Jadi kalau kita baca detail, ya, atau hati-hati, sebetulnya di ayat 32 tetapi apabila ia ditaburkan itu nggak terlalu penting. Ya. Jadi biji itu ditaburkan di tanah, memang biji itu yang paling kecil. Nah, kalau langsung ia tumbuh menjadi lebih besar itu nyambung. Tapi seakan-akan dimasukkan kata lagi, tetapi apabila ia ditaburkan, itu menjadi sesuatu yang penting, sebuah penekanan. Artinya apa, ibu-ibu? Ditaburkan itu berarti dilemparkan ke tanah dan kemudian mati. Barulah pertumbuhan itu bisa terjadi. Selama biji itu tidak jatuh ke tanah dan tidak mati, maka dia hanyalah tetap menjadi sebuah biji yang kecil. Tetapi setelah biji itu mati, barulah ia akan bertumbuh menjadi besar dan kuat.
Nah, maka sekali lagi perumpamaan ini akan membuat banyak pendengarnya itu tercengang. Mereka mengharapkan sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang hebat itu terjadi. Ya, kita tahu bahwa mereka mengharapkan Mesias yang dilahirkan ya akan datang dengan pasukan yang kuat dan menggulingkan kekaisaran Romawi. Ya, mereka akan mungkin berseru panjang umur ya bagi sang Mesias. Tetapi bukan kerajaan seperti itu yang Allah rencanakan. Ternyata kerajaan Allah dimulai dari biji yang kecil dan biji yang diremehkan. Yesus yang lahir dan tumbuh tanpa sesuatu yang dia miliki yang dipandang oleh dunia. Dan biji itu ditaburkan ke tanah, ditunjukkan dengan kematian Yesus. Tapi kemudian kita tahu ceritanya. Ya, sesudah Yesus mati, dia dibangkitkan dan lalu dia menjadi raja, menerima segala kuasa di bumi dan di sorga. Nah, sampai sini Ibu-ibu kita bisa melihat bahwa pola ini berlangsung terus sepanjang sejarah. Nah, sekarang saya akan ceritakan sedikit ya tentang sejarah kekristenan ya untuk kita memahami apa yang Yesus maksudkan. Kerajaan Allah itu tidak berkembang dengan hal yang spektakuler, tidak berkembang dengan kekuatan militer dan politik, tetapi sesuatu yang biasa, yang kecil dan tampak lemah. Nah, Ibu-ibu tentu ingat ya, waktu Yesus terangkat ke sorga, itu siapa yang meneruskan misi kerajaan Allah? Tentu setidaknya murid-muridnya, ya, yang 11 itu, tambah Matius yang ke-12 ya. Nah, seorang sejarawan gereja abad ke-4 ya, itu namanya Eusebius. Nah, dia mencatat ya apa yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus. Nah, Saudara, dikatakan bahwa Markus itu pergi ke Mesir, ke kota Alexandria, mati di situ. Matius pergi ke pergi ke Ethiopia ya. Kemudian Bartolomeus pergi ke India bagian utara, bagian atas. Andreas itu pergi ke Skythia. Skythia itu sekarang daerah Ukraina, Rusia, Kazakhstan dan Kyrgyzstan, lalu pergi juga ke Afghanistan sebelum martir di Akhaya. Filipus ya pergi ke Kartago, itu di Afrika, ya, Afrika Utara. Dan kemudian kekristenan berkembang, bertumbuh ke seluruh dunia. Thomas itu pergi ke India, ke Pakistan. Dan mereka semua itu seperti biji yang ditaburkan ke tanah, mereka mati martir demi Injil. Nah, saudara, kemudian dicatat dalam sejarah metode apa yang digunakan. Ya, tidak lagi, sekali lagi tidak kita katakan tidak datang dengan kekuatan militer. Ya, para penginjil ini, para murid-murid Tuhan Yesus hanya diperlengkapi dengan pesan Injil, pesan pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus Sang Mesias. Dan ternyata dampaknya sangat panjang. Nah, kalau kita kemudian melihat ya apa sih yang mereka lakukan dalam penginjilan itu, ya menjadi saksi bagi Kristus. Ya, saudara, ini para murid dan gereja mula-mula ya. Nah, biasanya mereka ke sebuah sinagog. Sinagog itu kan seperti rumah ibadahnya orang Yahudi ya, mereka beritakan Injil di situ. Kemudian mereka juga khotbah ya, mereka memberitakan Injil di jalan-jalan ya, tempat berkumpul ya, di pasar, di tempat-tempat umum. Lalu mereka kemudian juga dialog ya, datang ke rumah-rumah ya, kemudian mereka bercakap-cakap tentang Injil. Ya, kemudian banyak bukti sejarah menunjukkan orang-orang Kristen itu, ini namanya gossiping the gospel ya, itu melakukan apa yang mereka khotbahkan ya, atau yang mereka gosipkan. Ini gosip Injil namanya ya. Jadi ada tuh namanya gosip Injil ya. Ya, jadi cara hidup mereka, murid-murid Tuhan Yesus, itu berbalik dengan cara hidup yang immoral di masa itu. Kemudian mereka banyak memberikan dukungan sosial bagi para janda, bagi anak yatim, dan orang-orang yang sakit.
dan cara hidup mereka itu sangat menarik. Ya. Dan saudara, mereka juga punya sebuah dedikasi yang kuat kepada Kristus. Mereka bersedia bayar harga, terpisah dari keluarga mereka, orang-orang yang dikasihi, dikucilkan, dipenjara, bahkan kemudian sampai kepada kematian. Ya, saudara, ini yang kita lihat bagaimana kerajaan Allah itu berkembang. Dari hal yang biasa, kecil, sederhana, ngobrol, gosip, ya, gosip Injil, khotbah, ya, bicarakan tentang Kristus di pasar-pasar, tempat-tempat keramaian. Saudara, banyak yang kemudian menjadi percaya. Bahkan mereka mati demi Kristus. Dan saudara, kemudian sejarah mencatat, saudara, kita tahu apa yang terjadi di dalam gereja Kristen Protestan Batak. Ya, apa saudara tahu ceritanya? Mungkin ada yang tahu, tapi saya cerita lagi ya. Bagaimana suku Batak itu di Indonesia memeluk agama Kristen. Saudara, dikisahkan bahwa tahun 1834, saudara, sebuah badan misi di Amerika itu mengutus 2 orang misionaris ya ke tanah Sumatera. Namanya Samuel Munson, itu saya nggak tahu bacanya gimana ya, dan Henry Lyman. Tapi dikatakan bahwa tidak sampai setahun mereka itu mati dibunuh. Ya, ini sebuah gambar pahatan kali ya di tempat di Batak sana. Ya, dikatakan bahwa mereka dikelilingi oleh sekitar 200 orang Batak. Ya, dan mereka dibunuh. Beberapa sumber mengatakan bahwa bahkan orang-orang Batak itu kanibal. Dan sangat mungkin ya kedua misionaris itu dimasak dan dimakan. Jadi Samuel Munson dan Henry Lyman itu mati martir. Tetapi, saudara, 75 tahun kemudian berdiri gereja Protestan Batak dan menjadi gereja lokal terbesar di Asia. 75 tahun sesudah mereka mati. Ya. Saudara, orang-orang Batak yang tadinya ganas dan membunuh misionaris pertama itu, mereka mendirikan sebuah tugu ya di dekat lokasi pembunuhan. Dan lalu mereka memberikan sebuah tulisan, darah kaum martir adalah benih gereja. Nah, Ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Ya, sesudah 75 tahun itu, sesudah kejadian martir itu, datanglah, ini ya 1834 ya Samuel Munson dan Henry Lyman. 1862 datang seorang terkenal sekarang namanya Ludwig Nommensen. Ya, dia kelahiran Jerman, misionaris dari Jerman. Dia melayani kaum Batak itu selama 56 tahun. Nah, sesudah kematiannya tahun 1918, setelah apa yang terjadi? Inilah hasilnya. Ya, ada 180.000 anggota gereja. Ya, ada 1 seminari, ada 14 pendeta, ada 78 orang guru Kristen, dan dihasilkan 2.200 orang penatua atau majelis. Dan tahukah ibu-ibu, ya sebuah fakta yang menarik bahwa Ludwig Nommensen itu dilahirkan tahun 1834. Ya, tahun di mana ada kedua martir itu, Munson dan Lyman. Ketika benih itu ditaburkan ke tanah, mati, ya, muncul seorang Nommensen. Inilah cikal bakal gereja Batak. Nah, maka ibu-ibu, apa yang bisa kita pelajari lewat perumpamaan ini? So, saya rasa dalam perenungan saya setidaknya ada 2 hal yang bisa kita ingat. Ya. Yang pertama, saudara, mari kita terus belajar percaya akan kedaulatan Allah. Meskipun kerajaan Allah itu tampaknya kecil, selalu minoritas, dan tampaknya tidak berdaya, tapi pada akhirnya kerajaan Tuhan akan menang dan akan berjaya. Ibu-ibu, ya kita mungkin setiap kali kita berdoa dengan informasi, ya mungkin saya sendiri pribadi banyak kecil hati, ya karena gereja Tuhan itu tampaknya mendapat tantangan luar biasa
ya, baik dari dalam gereja, ya, ataupun dari luar gereja. Ya, saudara, Gedein dong, Vi, kekecilan. dulu waktu saya sempat studi di Scotland, ya, di Skotlandia, ya, itu di UK, United Kingdom, ya. Saudara, saya dapat informasi itu di Inggris Raya itu kekristenan itu sangat merosot. Ya, dulu itu dianggap sebagai negara Kristen Eropa, sekarang sangat merosot. Banyak gereja jadi museum, ya, banyak gereja itu isinya semua hanya orang tua, ya. Bukan mengecilkan orang tua, ya, tapi berarti saudara kaum muda itu nggak tertarik ke gereja, ya. Lalu saudara kalau di sana itu jadi hamba Tuhan tuh diketawain, gitu ya. Itu dianggap sebagai profesi yang memalukan gitu. Apa? Kok masih ada orang percaya Tuhan masa kini gitu? Jadi saudara itu sangat menyedihkan. Ya, di belahan dunia lain, di Afrika, ya, saudara di Iran, Irak, Timur Tengah itu penganiayaan di mana-mana. Ya, saudara, orang Kristen bisa dibunuh, gereja bisa ditutup. Saudara, itu saya rasa kapan ya orang Kristen itu bisa menjadi mayoritas begitu. Saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu selalu minoritas. Ya, selalu dikejar-kejar. Ya, selalu seperti biji sesawi yang akan mati begitu. Tapi saudara, perumpamaan ini mengajar kita, mari percaya akan kedaulatan Allah. Dengan cara seperti itu justru kerajaan Allah berkembang sampai hari ini ke seluruh dunia. Saudara, itu pekerjaan Tuhan. Saudara percaya akan kedaulatan Allah. Biarlah ini membuat kita terus bertekun dalam doa-doa kita. Saudara, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saudara, mari kita belajar siap untuk menderita bagi Kristus. Panggilan menderita bagi Kristus. Jika biji itu tidak mati, ya, tidak ditaburkan ke tanah, maka tidak ada pertumbuhan. Dan maka saudara, kita semua ini adalah agen-agen kerajaan Allah, ya. Dan Tuhan mengundang kita berbagian dalam misi kerajaan Allah. Dan misi seperti ini itu bukanlah sesuatu yang terpandang, ya, di dalam dunia ini. Bukan sebuah pekerjaan yang membanggakan, yang mengundang decak kagum dari dunia. Saudara memutuskan untuk ambil bagian dalam misi kerajaan Allah, itu penuh resiko. Resiko penolakan, cibiran, bahkan penganiayaan, dan kematian. Ibu-ibu, itulah yang dialami oleh semua para pendahulu kita. Dan itulah juga panggilan bagi setiap kita. Maka kita terus diingatkan, hidup kekristenan bukanlah hidup yang lancar, aman, dan tanpa bahaya. Hidup kekristenan itu penuh dengan resiko. So, setiap kali kita ingin menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, bersaksi bagi Kristus, kita ingin hidup jujur, berintegritas, pasti ada tekanan dan resiko. Maka ibu-ibu, beranikah kita berkorban bagi Kristus? Relakah kita bayar harga? Maka saya terus ingin mengingatkan kita, ya, jangan sampai kita menjadi seperti istrinya Ayub. Ingat ya, istri Ayub ya. Bagaimana waktu Ayub ya diberikan penderitaan yang amat sangat, istri Ayub bilang apa? Kok kamu masih mau percaya dengan Tuhan seperti itu? Kutukilah Tuhan dan tinggalkanlah dia. So, jangan sampai menjadi istri-istri yang kita tidak tahan dengan penderitaan. Sudah jadi orang Kristen, ingin ikut Kristus, kita harus siap pikul salib. Dengan cara itulah justru kerajaan Allah baru bisa berkembang. Jangan menjadi istri Ayub. So, Suaranya kecil nih. Saya sangat percaya bahwa peran istri itu sangat penting, ya. Mungkin ibu-ibu sekalian, ibu-ibu banyak yang menjadi ibu rumah tangga, ya, tidak bekerja, tidak ikut bisnis seperti suami. Tapi saya rasa di dalam kehidupan keluarga yang normal, saudara, suami-suami ibu pasti akan sharing cerita, ya, dengan ibu-ibu sekalian, ya, pergumulan dia di dalam pekerjaan, pergumulan dia di dalam usaha.
Dan ibu-ibu, maka itu sebuah hal yang sangat penting. Waktu dia akan ambil keputusan-keputusan penting di dalam pekerjaan, dalam bisnisnya. Lalu dia mesti memilih hidup sesuai firman Tuhan atau Suaranya kecil curang. ya. Ya, taat perintah Tuhan atau saya ikut dunia supaya tetap untung. Maka ibu-ibu punya peran di dalam bagian itu. Ya, hidupi nilai kerajaan Allah. Kita dipanggil bukan untuk hidup nyaman, tapi hidup menderita bagi Kristus. Siapkah kita membayar harga? Mari kita memohon ya supaya masing-masing setiap kita bisa mengambil bagian menjadi agen-agen kerajaan Allah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajar kami pada pagi hari ini. Bagaimana Engkau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang spektakuler, yang mengundang kagum daripada semua orang dunia ini. Tapi kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditaburkan ke tanah dan mati. Tapi justru lewat ditaburnya biji itu, maka biji itu akan tumbuh, berkembang, menjadi besar. Dan Tuhan tolong kami Tuhan, sebagai ibu-ibu, sebagai orang Kristen dalam dunia ini. Tolong Tuhan ampuni jikalau seringkali kami mengejar hidup mapan, mengejar hidup nyaman, dan dengan mudahnya kami kompromi dengan dunia ini. Kami takut menjadi miskin, kami takut hidup menderita, dan kami seringkali malu mengakui bahwa kami anak Tuhan. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh siap, rela menderita bagi Kristus. Kami rindu boleh menjadi biji itu Tuhan, yang ditaburkan ke tanah. Asalkan kerajaan Allah itu boleh berbuah, boleh semakin besar, boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin acara. Ya, terima kasih penginjil Oki yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu sangat jelas sekali. Saya yakin dan percaya setiap kita mendapatkan berkat di dalamnya, dan mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih untuk Oki. Tuhan memimpin, memberkati pelayanan dan keluarga. Ibu-ibu yang terkasih, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini ada 95 orang ibu yang boleh bergabung di Zoom ini. 94 berarti ya, satunya Pak Oki ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan kami para pengurus mengucapkan selamat datang, dan bagi ibu-ibu yang mungkin sudah lama sekali Kecil benar suaranya. tidak hadir, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengadakan persembahan. Seperti biasanya, barcode akan diberikan di kelompok masing-masing dan ibu-ibu bisa memberikannya. Lalu pengumuman untuk Jumat depan. Ya, Bu Chow Yeni. Oh, jelas. Jelas ya. Oke. Ya, untuk Jumat depan tanggal 25 Juni kita akan mengadakan PA kelompok dengan tema manifestasi hikmat yang mengundang untuk setiap para ibu-ibu mari bergabung kembali bersama-sama mengikuti PA kelompok ini di kelompok kita masing-masing. Ibu-ibu, kita bersyukur kalau Tuhan menempatkan kita di komisi wanita. Bahkan ada kelompok-kelompok kecil di mana kita boleh bertumbuh di dalamnya. Mari kita bersama-sama, kita boleh saling mendoakan, kita boleh saling mendukung satu dengan yang lain, dan terlebih lagi, kita boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu saja pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan dari Ibu Vivi? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih ya, dan juga ucapan syukur saya. Pagi ini menantu saya Jessica sudah melahirkan dengan selamat, bayi dan ibunya juga sehat. Dan sedikit saya ingin sharing mengenai kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam proses kehamilan dari Jessica. Saya minta waktu sebentar ya semua ya. Ya.
Oke, jadi kehamilan Jessica, menantu saya itu bukan kehamilan yang mudah. Karena ketika dia memasuki usia kehamilan 6 bulan, dokter menyatakan bahwa plasentanya itu melekat pada dinding rahim. Dan ini disebut plasenta akreta. Dan Jessica sempat konsultasi dengan beberapa dokter, dan tepatnya 3 dokter plus 1 yang hanya ditanya aja gitu ya. Dan ketiga dokter ini confirm bahwa plasenta itu melekat pada dinding rahim dan sudah menembus dinding rahim dan sudah sampai di kandung kemih. Jadi ini adalah satu kondisi yang cukup serius, karena ketika nanti melahirkan biasanya plasenta itu akan lepas sendiri, tapi kalau dia lengket itu harus ditarik. Tapi kalau ditarik dengan paksa itu akan terjadi pendarahan hebat. Apalagi plasentanya itu sudah menembus dinding rahim, jadi akan terjadi pendarahan hebat. Jadi dokter mengatakan bahwa rahimnya itu pasti harus diambil. Kemudian kandung kemihnya itu juga harus dijahit karena itu akan menempel dan harus dioperasi, dipotong. Dan saat itu juga kami sempat shock gitu. Tapi kemudian kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin, dan apapun yang terjadi kita percaya ada Tuhan yang akan menyertai. Dan saya sempat sharing kepada Semu dan juga teman-teman di kepengurusan dan juga di kelompok Deborah. Dan luar biasa. 1 bulan setelah itu, Jessica mencoba untuk konsultasi dengan dokter yang senior, yang khusus biasa menangani masalah-masalah kehamilan bermasalah itu. Dan ternyata ketika diperiksa itu plasentanya itu sudah lepas dari dinding rahim. Dan Jessica dan anak saya Alden itu sempat tidak percaya, dan mereka sempat argumen dengan dokter sampai dokternya juga sempat kesal gitu. Karena Alden sempat bilang gini, dokter, kita sudah konsultasi dengan 4 dokter dan semuanya mengatakan itu adalah plasenta akreta gitu. Dan dokternya sempat marah, sempat ya udah kalau gitu kamu pergi aja kembali ke dokter kamu itu gitu. Tapi yang luar biasanya itu sampai ketika saya sharing ke semua, kami juga sampai terharu, kami sampai menangis gitu ya. Ternyata mukjizat itu terjadi gitu. Dan kami sebenarnya tidak expect akan plasentanya akan lepas. Kami hanya berserah aja, ya udah kalau memang harus diambil rahimnya ataupun sampai dinding kandung kemihnya itu juga harus dioperasi. Kami hanya serahkan ke Tuhan dan percaya Tuhan akan pimpin. Tapi Tuhan memberikan lebih daripada yang kita doakan. Itu ternyata plasentanya itu lepas gitu. Dan itu ketika saya ingin sharing, anak saya bilang, Mami tunggu deh ya, tunggu sampai benar-benar nanti Jessica melahirkan dan benar plasentanya nggak melekat, itu baru Mami sharing. Dan pagi ini Jessica melahirkan dan dokter membuktikan bahwa memang itu plasentanya tidak melekat. Jadi rahimnya tidak perlu diambil dan kandung kemihnya juga tidak sama sekali tidak kena gitu ya. Jadi sungguh luar biasa gitu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua dan teman-teman semua yang sudah mendoakan sampai saat ini. Dan sekali lagi Ibu-ibu, saya hanya ingin menyatakan bahwa mukjizat itu masih terjadi. Dan apapun masalah kita hanya berserah dan berdoa saja sama Tuhan. Serahkan ke Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Terima kasih, itu aja sharing saya, dan sekali lagi semua kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Thank you. Ya, amin. Terima kasih untuk kesaksian yang boleh menguatkan kita ya, ibu-ibu ya. Kita percaya ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, dan kita hanya mengandalkan Dia, maka di situ Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kita akan foto bareng ya, ibu-ibu. Jangan ada yang keluar dulu ya. Mari buka kamera, yang belum buka sebentar saja kita akan foto. Ibu Vivi akan bantu kita foto? Iya, kalau yang nggak mau buka videonya nggak apa-apa ya. Oke, saya foto 1, 2, 3.
Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Ibu Celia, apakah ada yang baru atau ada pengumuman dari si pemerhati? Selamat pagi Ibu. Makasih Pak Oki. Ya, terima Hari kasih, Pak ini Oki. saya lihat ada yang namanya Miliani S. Itu baru. Boleh saya kenalan? Kita kenalan semuanya. Boleh apa? Tunjuk tangan, coba. Ini ada Miliani S. Tapi masih belum buka videonya, nggak apa-apa. Dan ini saya baru lihat yang ini. Selamat datang Ibu Miliani S ya. Ya, semua yang lain tadi ada Ibu Like Sonda baru masuk tapi udah keluar Ibu Like Sonda ya. Oke. Celia, Ya. itu Meliani dari Priscilla yang di Amerika ya. Dia masuk. Oh ya. gitu. kayak gini Ya, oke, Mas. Oke, selamat datang ya Ibu Melia. Jauh dari Amerika tapi boleh bergabung bersama-sama dengan kita ya Ibu-ibu ya. Sukacita sekali. Ya Ibu-ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus berkobar di dalam hati kami, memberikan kepada setiap kami semangat untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga telah mendengar kesaksian yang boleh kami dengar begitu indah, menguatkan kami, bahwa di tengah-tengah kesulitan apapun, bahwa di tengah-tengah hal yang kami anggap itu adalah hal yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selalu Tuhan memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan untuk setiap ibu-ibu yang mungkin sanak saudaranya pada saat ini, ataupun keluarganya, anaknya, suaminya saat ini sedang menderita terpapar virus corona. Ya Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong, Tuhan, yang menyembuhkan. Terutama Tuhan pada kondisi saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menguatkan kami. Engkau meningkatkan daya tahan tubuh kami. Dan setiap kami Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk kami boleh menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Panjang hari ini kami mau memakai hidup kami terus untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Amin. Persekutuan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang ibu-ibu yang mau ngobrol